Pria ini bernama Jason. Dia adalah cucu seorang miliarder kaya raya yang bernama Red. Dan kakeknya baru saja wafat karena faktor usia. Di pemakaman kakeknya ini, dia sama sekali tidak menunjukkan bela sungkawa kepada kakeknya sendiri. Kakeknya adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya, dermawan yang selalu sukses menjalankan bisnis. Namun, dia gagal dalam hal mendidik anak dan juga cucu-cucunya. Meski dia dikelilingi oleh keluarga yang tamak, Jason sendiri bukanlah cucu yang suka memeras harta keluarganya. Setelah prosesi pemakaman selesai, keluarga Jason malah meributkan masalah warisan. Mereka bahkan tidak terima dengan warisan yang telah dibagikan oleh Red, hingga akhirnya berakhir pergi meninggalkan ruangan itu. Hanya Jason satu-satunya yang tidak ribut dengan masalah warisan ini. Namun, ketika Jason akan pergi, dia justru dipanggil oleh seorang pengacara untuk memperlihatkan sebuah video sebagai wasiat dari kakeknya. Awalnya dia tidak begitu tertarik untuk mendengarkannya. Namun setelah kakeknya menyebutkan akan memberikan hadiah yang istimewa, dia mulai mendengarkan dengan seksama. Namun, untuk mendapatkan hadiah itu tentu tidaklah mudah. Jason harus melewati serangkaian ujian, dan selama menjalaninya, dia akan diawasi oleh pengacara tersebut. Jika dia berhasil, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat berharga tersebut. Ujian pertama yang harus dia lakukan adalah bekerja. Jason yang belum pernah bekerja seumur hidup pun merasa bingung. Dia lalu mulai menceritakan segala hal yang terjadi kemarin kepada pacarnya, dan meminta pendapat apakah Jason harus menerima tantangan itu atau tidak. Namun, bagi pacarnya, lelaki seumur Jason memanglah seharusnya bekerja. Dan keesokan paginya, Jason yang masih menyimpan banyak pertanyaan di pikirannya pun mulai berjalan ke Hudson. Dia yang terbiasa naik pesawat kelas bisnis, kali ini harus merasakan ketidaknyamanan di kelas ekonomi. Setibanya di Hudson, dia disambut dengan hangat oleh seorang petani tua, sekaligus sahabat dekat kakeknya. Dia bernama Gus. Jason yang selalu semangat belum apa-apa sudah menanyakan keberadaan hadiahnya. Namun Gus hanya merespon dengan senyuman. Pagi pun menjelang. Jason yang tidak terbiasa bangun pagi pun masih tertidur di kasurnya. Gus yang sudah siap untuk memberinya ujian pun mengajaknya untuk pergi ke hamparan ladang yang sangat luas. Dengan perasaan kesal, Jason diajak ke ladang untuk memasang pagar kayu. Gus memberinya imbalan $1 untuk setiap pagarnya. Dan bagi Jason nominal tersebut terlalu kecil. Alih-alih menyelesaikan tugasnya, dia malah tidur di atas kayu-kayu itu. Dan Gus yang memahami posisi Jason pun hanya bisa membiarkannya. Selama berhari-hari, Jason yang selalu gagal membuat pagar, dia hanya makan tidur saja. Karena bosan dengan rutinitas yang seperti itu saja, akhirnya dia mulai menggerakkan tubuhnya untuk mengerjakan tugas memasang pagar kayu sesuai permintaan Gus. Hari demi hari dia lalui dengan menyelesaikan tugasnya. Siapa sangka, Jason seorang pemalas yang manja, ternyata juga bisa menyelesaikan tugas tersebut. Ujian pertama Jason pun akhirnya berhasil dia lewati. Gus yang merasa tugasnya sudah selesai pun akhirnya mengantarkan Jason kembali pulang. Dan sebelum pulang, Jason sempat menanyakan soal hadiah yang harusnya saat ini sudah dia terima. Gus yang melihat Jason lagi-lagi hanya tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Jason. Jason yang kesal merasa dipermainkan. Dia pun langsung mencari pengacara dan mempertanyakan sebetulnya di mana hadiah itu berada. Sang pengacara yang berusaha melakukan tugasnya dengan baik, dia lalu mengatakan kalau hadiah pertama yang dia terima dari almarhum kakeknya adalah bekerja. Dan tiba-tiba sesampainya di rumah, Jason menjadi orang yang berubah 180 derajat. Karena kini dia melarat dan sama sekali tidak punya uang, rumah mewah, mobil dan seluruh fasilitas yang biasa dia terima sudah ditarik dan tidak bisa digunakan lagi. Penarikan seluruh fasilitas ini adalah bagian dari rencana kakeknya. Kakeknya percaya kalau hidup akan menjadi lebih berarti ketika kita tidak memiliki apa-apa. Dan ujian kedua yang harus dilalui oleh Jason adalah menemukan teman sejati. Namun, Jason yang naif pun buru-buru mencari pacarnya.
Mereka sudah lama pacaran, sehingga dia berharap bisa memenuhi kriteria teman sejati supaya bisa segera lulus dari ujian itu. Jason pun mengajak pacarnya pergi ke restoran mewah. Ketika ingin membayar, Jason kaget ketika pelayan itu mengatakan kalau ATM-nya sedang dibekukan. Akhirnya Jason pun memohon kepada pacarnya untuk membayarkan tagihan terlebih dahulu. Merasa dibohongi, pacarnya pun pergi sambil menangis. Rumor kalau Jason kini telah bangkrut pun telah beredar di mana-mana. Teman-temannya yang biasa menghabiskan waktu dengannya kini tidak mau berhubungan dengan Jason lagi. Beberapa kali Jason mencoba meminjam uang kepada teman-temannya, namun semuanya menolak dan tidak mau berhubungan lagi dengan Jason. Dia yang kini tidak punya apa-apa hanya bisa tidur di kursi taman. Bahkan dia tidak segan-segan rebutan tempat dengan gelandangan. Mereka mencoba adil dengan suit uang. Namun setelah merogoh saku, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang punya uang. Akhirnya datanglah seorang anak yang sukarela memberinya uang. Namun setelah Jason melempar koin tersebut, sang gelandangan pun membawanya kabur. Dia pun mulai meratapi nasibnya yang selalu dicurigai. Di fase-fase terendahnya, dia terpaksa harus melihat pacarnya kini telah berjalan dengan pria lain. Jason yang hatinya remuk pun semakin sedih ketika menyadari sampai saat ini belum juga menemukan teman sejatinya. Keesokan paginya, Jason terbangunkan oleh suara anak kecil dan ibunya yang diganggu oleh seorang gelandangan. Ternyata orang itu ada Alexia dan juga Emily. Jason pun langsung membantu mereka dengan menggertak gelandangan itu. Setelah kejadian itu, Jason mulai menceritakan kondisinya yang sedang membutuhkan teman sejati. Emily yang ingin membalas kebaikan Jason, dia pun sepakat untuk menjadi teman sejatinya. Setelah semua kesepakatan itu, Emily dipertemukan dengan para pengacara. Mereka sampai mencurigai Emily bekerja sama dengan Jason. Namun Emily menanggapinya dengan cerdas, sehingga para pengacara mulai mempercayai ketulusan persahabatan mereka berdua. Namun setelah selesai membuktikan kalau Jason berhasil melalui ujian menemukan teman sejatinya, dia meninggalkan Emily begitu saja. Bahkan dia tidak menyadari betapa terpukulnya Emily yang telah membantunya dengan tulus. Setelah berhasil melalui ujian kedua, akhirnya Jason pun menerima kwitansi. Jason terkejut sekaligus kecewa setelah melihat angkanya. Ternyata dia hanya menerima gaji sebesar $1.600. Dalam kwitansi tersebut juga dituliskan kalau sebaiknya Jason menggunakan gaji pertamanya itu untuk membantu orang lain. Orang yang terbesit di pikirannya pertama kali adalah gelandangan yang pernah berebut bangku taman dengannya. Dia ingin membagikan $100 kepada gelandangan itu. Jason lalu memanggilnya sambil berteriak. Merasa terancam, gelandangan itu malah justru kabur dan lari terbirit-birit. Rupanya dia takut ketahuan karena hendak mencuri tas milik Alexia. Jason yang penasaran mulai memeriksa tas tersebut dan menemukan surat dari rumah sakit. Dia sempat kaget karena ternyata Emily sedang berjuang melawan penyakitnya. Jason yang mulai khawatir pun bergegas menghampiri Emily di rumah sakit. Sekalian dia mengembalikan tas milik Alexia. Begitu sampai di rumah sakit, dia kembali dikejutkan kalau ternyata selama ini Emily selalu menggunakan rambut palsu. Jason yang tidak mau membuat Emily merasa malu, dia pun hanya masuk ke dalam ruangan untuk menaruh tas dan pergi setelahnya. Mengetahui kondisi Emily yang membutuhkan biaya perawatan rumah sakit, akhirnya Jason terpikirkan untuk memberikan seluruh gajinya untuk Emily. Tanpa dia sadari, dia benar-benar menemukan seorang teman sejati. Di hari berikutnya, Emily dan Jason pergi bersama ke gereja. Emily merasa kalau kali ini tidak ada lagi yang perlu dia sembunyikan dari Jason. Dia pun mulai terbuka dan menyampaikan keinginannya. Emily tidak mau melihat ibunya merasa kesepian di hari ucapan syukur. Dia pun akhirnya meminta Jason untuk bersedia menemaninya merayakan hari ucapan syukur. Jason pun menerima permintaan Emily. Keesokan paginya, Jason tiba di desa yang terpelosok. Di sana dia disambut oleh 2 orang bekerja di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh kakeknya. Sewaktu memeriksa keadaan, seorang laki-laki datang menghampiri Jason dan menceritakan sejarah ayahnya. Sambil mendatangi lokasi kecelakaan ayahnya, rupanya
Dahulu ayahnya pernah kabur dari rumah karena pusing dengan bisnis keluarganya. Ketika di jalan, nasib naas menimpanya. Dia mengalami kecelakaan pesawat yang membuat nyawanya menghilang. Dari situlah dia menyadari kalau selama ini dia telah salah paham dengan ayahnya. Belum selesai dengan dukanya yang mendalam. Tiba-tiba sekelompok orang datang mengancam dan menculik mereka. Merasa bahwa menculik orang kaya dari Amerika dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Mereka berdua disekap dan ditutup matanya, lalu dibuang ke peta kecil dan mengunci mereka selama berhari-hari. Di suatu pagi, Jason pun terkejut ketika dia ditarik keluar dari petak itu. Dan suara itu mengagetkannya, sekaligus menyadarkannya kalau dia masih hidup. Di saat yang bersamaan, para penculik itu mengucapkan Selamat Natal, sembari minum bir. Dan dari situlah Jason merasa terpukul karena dia mengingkari janjinya kepada Emily. Penculik itu rupanya benar-benar tidak punya hati. Jason kembali dimasukkan ke dalam petak. Namun, kini Jason tertolong oleh keadaan. Karena para penculik dalam kondisi mabuk berat. Mereka bahkan tidak mengunci dengan benar. Akhirnya Jason pun berhasil kabur dengan temannya. Dari situlah dia menyadari pelajaran. Kalau kebebasan adalah hadiah yang sangat berharga. Jason yang lama tidak muncul, kini akhirnya kembali pulang. Kali ini dia disambut oleh Alexia, yang selama ini mengkhawatirkannya. Setelah melepas rindu dengan Alexia, Jason pun mulai menjenguk Emily di rumah sakit. Emily yang kesal karena janjinya yang tidak ditepati. Dia pun meminta Jason untuk menemaninya berkuda. Jason yang tidak mau mengingkari janjinya lagi, dia pun langsung menghubungi Gus untuk menyiapkan rumahnya dengan suasana Natal. Dan mereka bertiga pun berangkat ke Hudson. Setibanya di sana, mereka dibuat takjub dengan desain rumah Gus dan menikmati sore hari dengan berkuda. Namun dia ingin menghabiskan sisa waktunya untuk melawan rasa takutnya bersama dengan orang-orang terdekatnya. Di malam hari, Jason kembali menyaksikan rekaman wasiat kakeknya sebagai ujian yang terakhir. Kakeknya berharap Jason dapat meraih mimpinya sendiri. Sedangkan dia sendiri selama ini tidak punya impian, sehingga dia pun bertanya kepada Emily tentang impiannya. Dan Emily pun menjawab, kalau dia ingin menghabiskan waktu dengan orang yang dicintainya dan orang yang mencintai dirinya. Pertanyaan Emily pun menyadarkan Jason, dan Jason pun mengatakan kepada pengacara kalau mimpinya adalah membantu orang lain untuk mencapai impiannya. Sang pengacara pun tanpa ragu-ragu memberikannya cek sebesar $100 juta. Jason pun kaya dalam waktu semalaman. Namun kekayaan itu tidak bisa membuatnya senang kembali seperti dulu. Dengan kekayaan yang berlimpah sekarang, dia menggunakannya untuk merancang dan mendirikan yayasan dengan menggunakan nama Emily sebesar $3,5 miliar yang diturunkan untuk orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Tiba-tiba Alexia mendapat telepon yang mengabarkan kalau anaknya telah meninggal dunia di rumah sakit. Jason yang mendengar kabar itu pun merasa terpukul. Dia merasa menyesal karena dia tidak bisa menemani Emily di sisa akhir hidupnya. Beberapa waktu setelah kepergian Emily, akhirnya kini yayasan dengan nama Emily berhasil diresmikan. Meski sangat disayangkan, Emily tidak dapat hadir di tengah-tengah mereka. Cintanya akan selalu abadi. Setelah melalui duka cita, Jason kembali mendapatkan warisan yang sebenarnya dari sang kakek. Dia mendapatkan warisan sebesar $20 juta. Namun rupanya hal ini tidak membuat Jason bahagia. Selama ini dia melalui masa ujian yang diberikan oleh kakeknya. Dia mendapatkan banyak hal berharga dalam hidupnya yang tidak bisa dia dapatkan dengan uang, yaitu teman sejati dan cinta sejati.